mengandung dan melahirkan seorang anak hari ini. Karena kamu tahu dia sanggup bekerja, melampaui apapun yang kita sanggup doakan maupun pikirkan. Jangan seorang pun menganggap dirinya pandai. Kita ini cuma manusia, dia Allah. Kalau udah dengar firman, jangan sok argumentasi, udah taat aja. Terima dengan hati terbuka, terima dengan kerendahan hati, seperti anak kecil. Supaya Anda beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Banyak hal yang kita bisa kupas dari kisah Yusuf dan Maria. Saya akan khotbahkan berseri. Hari ini tentang Yusuf, itu ketaatan Yusuf. Nanti sore jam 3 tentang Maria yang bayar harga. Ya, ketaatan Yusuf. Mengapa Yusuf yang dipilih Allah? Pernahkah Anda berpikir, dari sekian juta manusia, kenapa Yusuf yang dipilih Allah? Dari sekian banyak keturunan Raja Daud, keturunan Bapak Abraham, mengapa Yusuf yang dipilih oleh Allah? What's so special about Joseph? Matius 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus. Anda tahu bahwa malaikat Gabriel mendatangi Maria dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu ketika saat itu Maria masih bertunangan dengan Yusuf dan dia hendak diceraikan, ya, diam-diam oleh Yusuf calon suaminya. Ayat 19 dalam Matius 1 ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ayat 20, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, baca sama-sama. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya percaya Yusuf dipilih Tuhan karena dia adalah laki-laki yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Misi penyelamatan dunia tidak akan berhasil tanpa ketaatan Yusuf. Yang percaya katakan amin. Tuhan harus pilih orang yang taat melakukan sesuai yang Tuhan suruh. Dikatakan begini, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Katakan sama-sama, berbuat seperti yang diperintahkan. Yusuf adalah orang yang taat tanpa ragu. Coba dramatisir sedikit. Bayangin kalau Yusuf itu Anda. Malaikat Tuhan bilang, jangan takut menikahi Maria. Dan segala macam. Kira-kira reaksi Anda sebagai Yusuf apa? Zaman sekarang manusia lebay. Tapi kan. Pasti kita akan berargumentasi. Kata-kata pertanyaan pertama pasti gini, apa kata orang? Betul nggak? Tunangan saya hamil padahal saya belum sentuh. Apa kata orang? Yang kedua, Yusuf kalau ketahuan berzina sebelum menikah, dia juga terancam dirajam batu. Banyak resiko yang harus diambil. Tapi Yusuf taat tanpa bertanya. Tidak berargumentasi, bahkan gak pikir panjang. Dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan.
he follows. Joseph was the man of obedience. The man who follows order. Dia nggak nanya, dia nggak argue, dia nggak delay. Bisa kebayang nggak kalau seorang Yusuf overthinking? Zaman sekarang, orang banyak overthinking. Coba Anda terima pewahyuan dari Tuhan. Kamu harus jual hartamu. Serahkan itu ke tangan pengharapan. Overthinking nggak kira-kira? Overthinking, langsung taat, gak mungkin. Yesus pernah ngomong itu sama anak muda. Juallah seluruh hartamu dan berikan itu pada orang miskin, kamu ikutlah aku. Kalau itu Tuhan katakan kepada kita hari ini, mikir 100 kali atau 1000 kali. Setuju? Overthinking, gak usah serahin semua harta. Jual rumahmu dan kasih ke pendeta itu. Mau? Gak mungkin. Overthinking. Bayangin kalau Yusuf overthinking. Zaman sekarang ada laki-laki yang percaya kalau tunangannya bilang, wah hamil cok. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Anda percaya? Jangan bercandalah. Bayangin kalau Yusuf jadi ragu, berdebat dan banyak tanya sama malaikat. Tapi kan gimana mungkin? Gak bisa dong. Di mana-mana tuh gak ada perempuan hamil tanpa laki-laki Tuhan. Secara logik pikir aja sendiri. Malaikat pikir nggak kalau saya sampai dirajam batu sama orang? Malaikat mikir nggak tanggung jawab yang saya beban? Ini juru selamat dunia, bebannya berat loh. Ketika bayi Yesus terancam dibunuh oleh Raja Herodes dalam Matius 2 ayat 13-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah. Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Dengar baik, kita biasanya nggak terlalu percaya sama mimpi kita sendiri, setuju? Yang bener nih, bercanda nih. Baru bilang bakal hamil dari Roh Kudus. Sekarang bilang mau dibunuh. Ah, mimpi apa sih saya semalam? Benar gak? But he was obedient. Dia sangat taat. Dikatakan gini, Yusuf pun bangunlah dan diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, no delay. Dia taat, bangun, gak nunggu sampai pagi. Anda bisa bayangkan kalau sampai Yusuf sekali lagi berdebat lalu bilang gini, Tuhan, orang Majus baru pulang, saya capek. Tidur baru sebentar, bobo sebentar lagi. Besok pagi bisa? Kan malaikat bisa jaga. Percaya malaikat bisa jaga? Kalau Yusuf nunggu sampai pagi? Tapi dengar baik. Kalau Yusuf tidak taat dan malah berdebat, malah nunda-nunda. Bayi Yesus dapat terbunuh oleh pasukan Raja Herodes. Lalu yang bisa terjadi, misi penyelamatan dunia gagal part 1. Lalu diulang lagi part 2. Dicari Yusuf lain yang taat. Anda bisa bayangin ini? Tanpa ketaatan Yusuf, maksud Tuhan tidak akan jadi. Rencana Tuhan akan gagal. Ketaatan itu penting untuk tujuan Tuhan jadi di hidup kita. Katakan amin. One of the hardest things in life is to do something without question. Saya kasih tahu. Hal yang tersulit bagi banyak orang adalah taat tanpa perlu bertanya. Kamu lakukan ini. Gak usah basa-basi, langsung siap. Saya seneng banget sama army gitu. Bapak sudah makan? Siap, sudah makan Bu. Bapak sehat? Siap, sehat Bu. Wih, keren. Saya pengen tuh tangan pengharapan asramanya pakai sistem militer gitu. Bandel push up gitu. Bandel sit up gitu kan. Keren tuh, siap terus. Saya punya salah satu leader di tangan pengharapan. Dia besar di asrama TNI. Jadi kalau dia bersalah, gak pernah dia berargumentasi sama saya. Dia langsung bilang gini, siap salah. Keren. Cinta saya sama dia.
Tuhan itu paling sayang sama orang yang taat. Dan sangat sulit. Tadi di mobil saya tanya sama anak saya. Susah nggak? Obey without questioning. Taat tanpa perlu bertanya. Dia bilang hard. Susah. Banyak orang mengalami kesulitan untuk following order. Banyak orang itu yang susah taat. Hanya sekedar menuruti perintah itu susah. Contoh, melanggar lampu merah. Jangan pakai HP waktu lagi nyetir. Jangan buang air sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Saya paling jengkel lihat orang di jalanan buka jendela buang sampah. Pengen saya timpuk mobilnya. Cuma saya takut masuk penjara. Manusia itu punya kecenderungan gak taat. Suka argue, suka berargumentasi, suka berdebat. Dan yang paling heboh, suka langgar aturan. Itu manusia. Kenapa orang gak taat? Kenapa orang susah follow order? Karena manusia punya kecenderungan lebih ngikutin pikiran dia sendiri. Misalnya saya pernah marahin staf saya gitu. Kenapa sih kamu gak ikutin yang saya suruh? Gampang kan, tinggal ikutin aja. Abis saya pikir gitu. Selalu bilang, karena saya pikir. Saya tiap kali nyuruh apa-apa, saya tuh udah pikirin gitu loh. Udah ngambil waktu buat mikirin. Udah pikirin step by step supaya tujuan itu sampai. Mempermudah semua orang. Tapi karena staf kadang-kadang kepinteran, dia pikir lagi yang udah dipikirin. Lalu dia lakukan yang menurut dia lebih bagus daripada apa yang bosnya pikir. Sederhana banget sebenarnya kasusnya, tapi jadi sulit gara-gara dia nggak taat gitu. Bisa paham ya? Dipersulit karena nggak taat. People prefer to follow their own thinking. Masalahnya gitu. Bahkan dunia mengajarkan, if you want to be happy, break the rules. Gitu. Ya nggak? Anak-anak muda kan begitu kan? YOLO, you only live once. Mumpung hidup cuma sekali, udah langgar aturan. Lagu-lagu dunia ngajarin itu. Artis-artis dunia memberi keteladanan itu. You only live once, break the rules, kacau. Saya kasih tahu, masalahnya manusia tidak bisa hidup tanpa aturan. Aturan dibuat untuk menjaga kita. Apa yang terjadi kalau dunia ini tanpa aturan? Chaos. Bayangin kalau lampu merah nggak ada. Apa yang terjadi? Di Kelapa Gading ini, tempat paling macet bundaran. Kenapa? Nggak ada lampu merah. Nggak ada aturan. Semua orang siapa yang paling berani, dia yang duluan. Sulit. Yang kuat yang menang kalau nggak ada aturan. Yang lain diabaikan. Kita butuh aturan. Bayangin apa yang terjadi di Indonesia. Kalau drugs tidak dilarang. Kalau narkoba bebas digunakan. Kalau penggunaan senjata api tidak dilarang. Kira-kira bayangin sebentar apa yang terjadi. 3 detik aja. Chaos. Saya kasih contoh, ada gambar di screen, silakan. Pada kesempatan dibayarin orang ke Kanada. Di Hastings Street namanya. Anda bisa Google zombie at Hastings Street, Vancouver. Di downtown, pusat kota Vancouver, Kanada. Tempat ini menjadi sangat kumuh, menjadi sangat menakutkan. Saya aja lewat tuh sampai dingin tangannya dan gemeteran. Why? Anda akan melihat di kanan kiri orang teler kayak zombie. Ada yang sampai pingsan, ambulan banyak, polisi sergap di situ. Jalanan raya ini menjadi kumuh, banyak tenda-tenda, banyak homeless yang tinggal di sepanjang jalan Hastings Street. Toko-toko menjadi tutup, usaha-usaha menjadi rugi, properti menjadi jatuh harganya. Padahal ini di pusat kota, ibaratnya Sudirmannya kita. Berubah menjadi tempat kumuh, tempat homeless, dan tempat drug addicts. Saya yang foto ini. Ini foto dari saya. Anda bayangkan keadaan waktu saya lewat. Ngeri. Tanpa aturan. Chaos. Drugs diizinkan. Senjata api diizinkan. Dan saya kasih tahu, baru-baru ini teman di Amerika cerita. Di Amerika,
angka kematian karena penembakan sangat tinggi. Kenapa? Karena penggunaan senjata api tidak dilarang. No rules for gun. Semua orang yang bisa beli, mampu beli, dapat license. Ngeri nggak? Anda masih mau kirim anak Anda kuliah di Amerika? Saya sarankan doa. Jangan kerennya aja. Penggunaan senjata api dan drugs yang dibebaskan di negara-negara ini menjadi penyebab masalah bagi kota itu. Area yang harusnya menjadi tourism di San Francisco, the downtown. Hotel-hotel bintang 5 high-end menjadi sepi. Bisnis menjadi rugi. Merugikan kota, merugikan bangsa. Makanya kenapa kita harus bersyukur kita hidup itu ada aturan. Ketaatan pada aturan, ketaatan kita pada perintah adalah hal yang menjaga kita supaya kita tidak celaka. Katakan amin. Jangan suka nggak taat. Kalau dikasih tahu istrimu, jangan main handphone kalau lagi nyetir. Itu taat. Aturan lalu lintas mengatakan itu. Di Australia, kamera di mana-mana bisa menangkap orang-orang yang main handphone ketika nyetir. Indonesia saya nggak tahu udah ada belum. Anda tahu, kalau Anda sampai nabrak, saya cerita, salah satu artis, teman mama saya, dia sama supir, dari Bandung ke Jakarta, ngebut, nabrak orang sampai mati. Apa yang terjadi? Supirnya masuk penjara. Ketika kamu tidak taat aturan, Anda ngantuk, Anda maksa nyetir, Anda ngebut over limit, Anda celaka, orang lain celaka. Anda akan didenda atau Anda masuk penjara. Tapi saya kasih tahu, chaos yang Anda sebabkan karena ketidaktaatanmu menyebabkan penderitaan yang sangat panjang buat orang lain. Kerugian yang tidak sedikit buat orang lain, bisa paham? Kalau orang cuma patah tulang mungkin bisa sembuh, kalau mati gimana? Anda harus jaga dirimu. Aturan ada untuk menjaga kita. Punya karakter Yusuf, taat. Ketaatan Yusuf kepada perintah malaikat yang menyelamatkan Yesus dan Maria dari kejaran pasukan Herodes. Amen? Aturan ada supaya kita taat dan ketaatan kita yang menjaga kita. Saya mau tutup dengan ini. Mengapa orang tidak mengikuti perintah? Why people not following order? Kenapa ketaatan menjadi sangat sulit? Yang pertama, karena mereka berpikir mereka lebih pandai. Pernah nggak Anda berpikir, kenapa ya orang tuh suka berargumentasi melawan firman Tuhan? Tiap kali saya khotbah di YouTube ataupun di IG, dari sekian banyak komen bagus, ada aja tuh yang ngelawan. Contoh, ampunilah suamimu. Kalau enggak kamu rugi sendiri. Orang yang tidak mau mengampuni akan jadi sarang sakit hati. Ada istri yang langsung argumen di situ. Tapi kalau suaminya kayak begini, masih pantas emangnya diampuni? Hei, waktu saya khotbah, sewaktu saya menyampaikan firman Tuhan, di setiap khotbah saya selalu ada ayatnya. Kenapa? Karena saya ingin Anda tahu, saya tidak sembarangan ngomong. Setiap yang saya sampaikan ada dasar kebenaran firman. Jadi ketika orang berargumentasi dengan khotbah saya, sebenarnya gini, lu baca firmannya gitu. Sama Tuhan jangan sok pinter. Udah baca firman, lakukan biarpun berat. Taat. Karena itu untuk kebaikanmu. Alkitab berkata, kita perlu belajar percaya sama Tuhan itu seperti anak-anak. Lukas 18 ayat 17. Yesus ngajarin ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa maksud Tuhan? Anak kecil itu polos. Anak kecil melambangkan kepolosan dan keluguan. Saya mau tanya, gampang gak bikin anak kecil tuh percaya sama Anda? Gampang. Mertua saya ngajarin anaknya waktu kecil, ini a joke ya. Jangan makan ikan, jangan makan seafood. Nanti
berenang-berenang di perut kamu. Jadi adik-adik Jojo, suamiku, nggak suka ikan. Waktu dia datang dari Australia, kami ajak makan, dia nggak mau ikan. Saya bilang kenapa? Iya nggak pernah makan. Kenapa bisa nggak pernah makan? Ikan sangat sehat, protein tinggi. Soalnya waktu kecil mama bilang sama kita, nanti bisa berenang-berenang di perut kita katanya. Bayangin anak kecil selugu itu, sepercaya itu, padahal itu bohong. Oke, sekarang gantian, tadi mertua sekarang gua. Di Australia kita nggak boleh pukul anak. Anda ketahuan pukul anak, Anda ditangkap. Apapun salah anakmu, ngeri ya. Makanya anak bule itu kurang ajar, karena nggak boleh dipukul. Jadi ketika anak saya nangis, saya panik. Karena orang kan nggak tahu dia nangis karena ngantuk, lapar, capek. Orang bule taunya kenapa anak lu nangis? Wah, lu apain tadi? Lu cubit ya, lu gebukin ya, ngerti kan ya? Jadi saya ancam di Australia, don't cry or the police will caught you. Padahal kalau kamu nangis nanti mama yang ditangkap gitu loh. Tapi saya pelintir dikit, jangan nangis nanti polisi datang tangkap kamu. Jadi anak saya sampai besar ingat itu. Kalau kami ke Australia, mereka selalu cerita itu. Mami ini pernah bohongin aku, dia bilang. Mama bilang kalau aku nangis nanti polisi datang tangkap. Padahal mama yang ditangkap, dia bilang gitu. Bayangin anak kecil tuh gampang dikibulin. Benar nggak? Gampang kita tuh menanamkan kepercayaan ke anak-anak. Anak-anak begitu polos. Nah, apa maksud Tuhan menyamakan? Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan sorga seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Gini, lu jangan sok pinter. Kalau sama Tuhan taat aja. Terima dengan open heart. Setiap kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu. Jangan argue. Dalam Matius 18 ayat 3 dibilang gini. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, Yesus bilang gini, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil maksudnya apa? Pertobatan sangat penting di mata Tuhan. Anak kecil tuh kalau ditegur, mereka tuh langsung, sorry mami. Sekali dalam umur hidup saya pernah nyuri uang 10.000 rupiah dari mama saya untuk beli permen di warung. Tapi zaman saya masih kecil itu, uang 10.000 tuh kayak 100.000 zaman sekarang. Gede nilainya. Jadi, encek si warung encek itu, dia tuh heran. Kok anak sekecil ini punya uang 10.000, kan gede gitu loh. Karena beli permen zaman itu 25 perak ya. Masih saya kecil tuh. Zaman now gak ngerti. Jadi dia bilang gini, kamu ambil uang mama kamu ya. Dia bilangin ke mama saya. Tuh encek gue inget sampai sekarang. Saya digebukin sama mama saya. Mama saya galak banget, persis kayak Bu Heni. Enggak, beda. Gue galaknya di mimbar doang. Turun dari mimbar lemah hatinya. Jadi saya digebukin. Sejak hari itu saya tidak pernah nyuri lagi. Sampai hari ini saya tidak pernah mencuri. Didikan mama saya itu membuat saya ingat bahwa mencuri itu salah. Makanya saya berintegritas. Berkat pukulan mama saya. Saya kasih tahu, anak kecil itu kalau dididik, dia ingat. Jadilah orang yang bertobat. Jangan ngobat. Jangan kumat. Orang kalau jatuh satu kali, itu kejatuhan. Tapi kalau jatuh terus, itu kedoyanan. Dengar baik, pertobatan itu jauh lebih penting dari sekedar mempertahankan reputasi kita di mata dunia. Kadang-kadang kita tidak mau bertobat, kita kelihatannya tobat, tapi kita nggak tobat. Kita kelihatan baik di depan orang, padahal dalamnya kita tuh hancur. Kita bikin dosa, kita nggak setia. Tapi orang lihatnya kita fine-fine aja dan kita lebih mentingin yang fine-fine di mata orang daripada benar di mata Tuhan. Kita harus belajar kayak anak kecil. Bertobat. Orang yang polos tuh taat. Baby, listen okay? You have to wait for mommy until mommy come back you can eat. Pernah lihat video itu?
Anak kecil didisiplin dari kecil, makanan kesukaan dia ditaruh di depan dia, terus mamahnya sengaja tinggalin dia dengan pesan. Kamu gak boleh makan dulu sampai mama datang ya. Dia pengen banget, pernah lihat videonya? Dia udah pegang-pegang, dia taruh. Dia pengen, dia udah, dia bergumul. Semenit tuh rasanya sejam. Akhirnya mamanya balik lagi dan bilang gini, good girl, now you can eat. Langsung. Anak kecil tuh taat karena polos. Ini maksud firman Tuhan. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Apa maksud firman Tuhan merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil? Maksudnya gini, orang yang rendah hati dan polos. Orang polos itu mudah diajar, mudah dibimbing, mudah diarahkan. Anak kecil kan lebih mudah diarahkan daripada orang tua ya kan? Orang yang rendah hati itu sama, mudah ditegur, mudah dikasih tahu, mudah diarahkan, gak bandel, gak mokong. Anak-anak jauh lebih mudah dibandingin orang dewasa untuk diajarkan. Makanya kenapa Tangan Pengharapan memilih untuk mendidik anak-anak daripada ngurusin yang tua-tua. Why? Karena orang tua selalu bilang gini, pengalaman gue lebih banyak dari lo. Gue udah bikin ini puluhan tahun, lo anak kemarin sore ngapain lo? Orang tua suka ngomong gini, saya sudah banyak makan asam garam. Anak-anak muda pernah dengar kata-kata ini? Orang tua itu bebal. Susah dikasih tahu. Karena ngandalin pengalaman. Sok pintar kadang-kadang. Makanya Tuhan marah. Kita gak boleh punya sifat seperti itu. Kita harus seperti anak kecil. Yang gampang dikasih tahu. Rendah hati, gampang ditegur. Orang yang tinggi hati tidak akan mau terima teguran. Sama Tuhan, kita gak boleh sok pintar. Sama Tuhan itu kita harus rendah hati. Kayak anak kecil, mau dengar, mau taat. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 16 dan Roma 11 ayat 25a berkata, jangan menganggap dirimu pandai. Bagaimana manusia kita ini sang ciptaan mau sok lebih pintar dari sang pencipta. Ayub 36 ayat 26 berkata, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Baca sama-sama Pengkhotbah 8 ayat 17. Yuk, 3, 2, 1. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Dengar, kita tidak boleh sok pintar. Jangan seorang pun menganggap dirinya pandai. Kita ini cuma manusia, dia Allah. Kalau udah dengar firman, jangan sok argumentasi. Udah taat aja. Terima dengan hati terbuka. Terima dengan kerendahan hati. Seperti anak kecil. Supaya Anda beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, kenapa sih orang gak mau taat, gak mau follow order? Karena mereka gak percaya. As simple as that. Kenapa orang gak taat? Karena gak percaya. Ketaatan itu lahir dari hubungan. Katakan sama-sama, ketaatan lahir dari hubungan. Anda mau anakmu taat? Anda harus bangun hubungan. Jangan cuma marah-marah. Duduk makan sama anakmu, ngedate sama anakmu. Ajak anakmu shopping berdua. Ngafe sama anakmu. Ajak anakmu nonton. Hubungan melahirkan otoritas. Ketaatan lahir dari hubungan. 1 Yohanes 2 ayat ketiga. Kita baca sama-sama. Ini keren ayatnya 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Sama-sama yuk. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda ketaatan adalah pengenalan akan Allah. Orang yang ngaku dia kenal Tuhan pasti taat sama Tuhan. Ketaatan kita adalah buah iman percaya kita kepada Allah. Saya kasih contoh. Anda pernah lihat orang bungee jumping? Siapa pernah? Anak saya yang perempuan namanya Chloe. Paling kalem, paling diem, tapi paling berani. Dia pernah bungee jumping ketika kami ke New Zealand.
Suami saya, Pastor Jojomu itu bungee jumping. Saya yang udah mau copot jantungnya. Kedua kekasih saya ini mau bungee jumping. Anda tahu kenapa orang-orang itu berani bayar mahal? Anda tahu bungee jumping itu mahal loh. $300 satu kali bungee jumping. Mahal nggak? Sekitar 4 juta untuk melempar diri seperti bunuh diri gitu. Udah menakutkan, bayar lagi. Apa nggak gini? Tapi kenapa orang berani bayar mahal dan berani lompat untuk bungee jumping? Kenapa? Karena mereka percaya bahwa yang ngiketin tali pengaman itu profesional. Profesional. Mereka percaya orang yang ngiketin tali di badan mereka itu udah tahu gimana cara ngiketnya. They know what they're doing. Setuju? Mereka tahu pasti aman lah. Profesional. Makanya orang datang dan lompat. Bayar lompat. Gak ada sedetik. Sedetik deh, ceplok jatuh udah selesai. Dengar baik. Ketika kita belajar mengenal Allah, kita akan menyadari bahwa kita punya Allah yang supranatural. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita akan mengenali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup bikin mujizat. Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita sanggup pikirkan maupun doakan. Tuhan yang supranatural. Kalau Anda tidak belajar mempercayai Tuhan yang supranatural, Anda tidak akan melihat kuasa supranatural bekerja dalam hidup Anda. You have to believe it to see it. Dunia berkata, seeing is believing. No, bersama dengan Tuhan, you have to believe it to see it. Anda harus percaya, baru Anda akan lihat. Kita punya Tuhan yang supranatural. Percayakah Anda bahwa Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan? Mari kita lihat, saya akhiri dengan ini. Yohanes 6, kisah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus bilang gini, ayat kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ingat, ada 5.000 laki-laki. Hal itu, ayat ke-6, menarik sekali ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, Filipus. Sebab, sama-sama, ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang dia mau lakukan. Dia cuma mencobai Filipus. Yesus tahu tidak mungkin ngasih makan 5.000 orang tanpa mujizat, tanpa kuasa supranatural. Amen. Yesus tahu apa yang dia lakukan, tapi seringkali dia kasih kita ujian. Do you believe him? Kita tahu di akhir kisahnya, 5.000 laki-laki makan kenyang. Ada sisa 12 bakul. Ketika Tuhan menyuruh Anda melakukan suatu kemustahilan, ketika Tuhan memanggil engkau untuk sebuah panggilan, percayakah Anda bahwa Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan? Percaya? Pikirin baik-baik pertanyaan ini. Kalau Anda percaya, Anda memiliki Tuhan yang supranatural, Anda tidak akan pernah ragu-ragu mempercayai dia, melampaui keadaanmu dan masalahmu, melampaui apapun yang kamu lihat hari ini. Karena kamu tahu dia sanggup bekerja, melampaui apapun yang kita sanggup doakan maupun pikirkan. Efesus 3 ayat 20, amen. Saya kasih tahu kalau saya hari ini bersama Pastor Jojo, taat mengambil panggilan Tuhan, meninggalkan hidup kami, meninggalkan segala harta kami, pulang dari Australia, terancam kehilangan permanen residen kami. Dan kami tetap bertahan di Indonesia menghadapi begitu banyak kesulitan, harus hidup susah, pas-pasan, harus dihina orang, kesana sini kerja cari uang, bukan untuk kami tapi untuk orang lain. Dan hari ini kalau sudah lebih dari 10.000 anak-anak Indonesia bisa mengecap makanan bergizi dan pendidikan. Kalau sampai hari ini Tangan Pengharapan sudah jalan 18 tahun menolong Indonesia di berbagai wilayah. Saat ini ada 110 titik, 8.700 anak-anak terupdate kemarin. Ada 8.700 anak-anak pedalaman di 110 titik di seluruh Indonesia yang Tangan Pengharapan sedang beri makan dan pendidikan. Kemuliaan buat Tuhan kita. Amen. Setiap bulan ada 500 sampai 1.000 orang miskin
yang kami layani dalam pengobatan gratis. Obat-obatan gratis. Ada 8 sekolah berasrama yang sedang berjalan saat ini. Ada lebih dari 250 guru tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Mempertahankan kantong-kantong Kristen supaya mereka bisa sekolah tanpa pindah agama. Dengar baik, Anda adalah keluarga kami. Kita mengalami kemustahilan ini bersama-sama. Karena kita mempercayai kita punya Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apapun yang kita sanggup pikirkan. Mau doakan, katakan haleluya. Pejamkan matamu, katakan aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apapun yang aku bisa pikirkan maupun doakan. Aku percaya Engkau punya kuasa supranatural melampaui Tuhan keadaanku, masalahku, tantangan di hadapanku. Aku sanggup menghadapi segala sesuatu karena Engkau tinggal di dalam hidupku. Aku percaya aku akan mengalami mujizat. Aku percaya hidupku penuh dengan kebaikan. Aku percaya aku penuh dengan kelimpahan karena Tuhan setia. Di dalam nama Yesus. Amen. Believe in Him, taat dan lihat mujizat. Katakan amen.